warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Culun Podcast Cerita Ulun bersama Dokter Atta yang bikin kamu terbunga-bunga. Thank you, terima kasih. Oke, kembali lagi ya bersama kami ya teman Bubuhan Duma SDJ. Ya kan? Kemarin kita ada beberapa episode ya, Fis ya. Betul, banyak banget udah kemarin. Ya, mulai dari tips untuk mengatur pola makan ya kan, menghindari yang namanya Overweight, obesitas ya kan, terus suka duka kerja di tambang ya kan, dan masih banyak lagi ya kemarin yang sudah sempat kita bicarakan. Betul. Nah, cuman sekarang ini beda kita ya. Vibe-nya agak sedikit ini ya, Islam, Aki dan Ukti. Kumpul. Ukti dan Okti. Nauti. Enggak, canda ya. Oke. Cocok gak tapi ya pakai ini ya? Jarang-jarang lah lu pakai baju koko. Dan ada apa ini? Iya, ini kita mau masuk vibe Ramadan ya di sini ya. Mungkin teman-teman di sini kalau kita bicara Ramadan ya, pasti Ramadan di set tuh cukup mengena sih. Kalau aku ya, nggak tahu sih kalau buat teman-teman yang di sini gitu. Kalau kita bicara Ramadan, karena tahun ini tuh menjadi tahun kedua saya nih ya. Ramadan di site ya kan. Mengenanya tuh maksudnya in a good way, in a bad way? In a good way. Ya. Oke, bisa Karena dijelaskan mungkin? Karena banyak sekali ya pengalaman kemarin ya, Ramadan yang kemarin yang bisa pulang cepat ya kemarin, terus sempat bisa ke pasar Ramadan gitu kan, terus juga mencoba jajanan pasar Ramadan di Kalimantan tuh kayak apa gitu ya, berbedanya apa gitu ya dengan di rumah gitu kan. Terus bisa taraweh ya di awal tapi misalnya gak apa-apa, jangan ditiru ya teman-teman Bubuhan di sini ya. Astagfirullahaladzim. Kita konsistensi untuk beribadah gitu ya di bulan Ramadan gitu kan. Diperbaiki ya di Ya, semoga menjadi lebih bagus gitu ya di tahun ini gitu kan. Cuma nggak tahu nih tahun sekarang ini kita mau akan lebih baik lagi atau seperti apa nih ya? Semoga lebih baik gitu ya. Tentunya untuk lebih baik lagi kan kita butuh persiapan. Yes, Benar. Bentar banget nih, besok nih puasa gitu ya, nggak kerasa banget. Tiba-tiba puasa maksudnya. Puasa gitu, bener. Iya bener. Tiba-tiba nggak kerasa banget gitu kan. Berarti nanti malam harus sahur ya? Bener. Sahur pertama dong berarti. Nanti pagi, nanti malam udah mak. Iya, sahur nih ya, tak lagi ya. Cuman masalahnya ini kalau di site ya kan, kalau kita bicara sahur gitu ya, maksudnya kan kayak makannya agak lebih pagi lagi ya dok ya gitu ya. Mungkin kita di topik kali ini gitu ya, kita akan membahas mengenai manfaat puasa, terus gimana sih cara untuk mengonsumsi makanan yang sehat di saat puasa, seperti apa akan kita coba gali gitu ya di podcast kali ini. Mungkin langsung saja gitu ya, dari dokter, kiranya manfaat puasa itu apa sih dok gitu ya? Oke, kita langsung aja ya bahas manfaat puasa. Manfaat puasa tapi dari segi medis. Iya, Dan betul. kebetulan di sini ada dokter Atta. Mungkin Spesial ya bisa dokter ya, pakai ini ya. Sekarang. Benar, cocok nggak? Ya, cocok nggak? Maksudnya bagus nggak? Bagus. Kok pada apa? Jadi Masya Allah. Tinggal login aja dong. Mungkin boleh langsung passwordnya udah ada ya. Tinggal nunggu login ya. Passwordnya udah ada, tinggal login. Oke, jadi Ada guys, ada. Oke, jadi manfaat puasa. Puasa tuh yang pasti manfaatnya banyak ya. Salah satunya dari segi medis sendiri. Yang paling bisa berasa sih harusnya adanya proses pembakaran lemak yang pasti terjadi. Jadi ini lebih ke bisa menjaga berat badan ataupun bisa menjadi salah satu alternatif menurunkan berat badan gitu. Kenapa? Karena kan puasa ini lebih dari 12 jam ya kita tidak mengonsumsi makanan gitu. Nah, selama 12 jam itu kan kita sebenarnya kalau mau beraktivitas namanya
energi, kalori. Nah, 12 jam tidak ada masuk makanan ataupun kalori yang harus dibakar, alhasil terjadi defisit kalori ya. Nah, kalau sudah defisit kalori, mau nggak mau tubuh ini mengambil lemak, cadangan lemak untuk dibakar sehingga menghasilkan energi. Jadi kita bisa tetap beraktivitas gitu tanpa lemas, tanpa takut lemas seperti itu. Jadi kita nggak, salah satu alternatif yang nggak perlu kerja keras banget, tapi udah ada proses pembakaran lemak. Itu yang pertama ya. Jadi manfaatnya bisa ke menjaga berat badan ataupun menurunkan berat badan karena ada proses pembakaran lemak. Nah, berikutnya apa? Yang umum lagi meningkatkan fungsi otak loh. Wow. Kok bisa gitu Kok bisa? ya? Bisa gitu dok. Jadi selama berpuasa itu juga ada namanya neotropik atau zat-zat yang dihasilkan di otak itu lebih meningkat. Jadi proses pembentukan sel-sel baru di otak itu juga lebih cepat dan lebih terjadi lebih banyak gitu. Yang alhasil fungsi otak kita juga pasti lebih meningkat, lebih bagus gitu, lebih optimal. Terus yang lain adalah untuk kesehatan jantung juga. Kenapa? Pas kita puasa nih ada namanya lemak jahat, lemak baik ya. Yang mungkin familiar juga. Tapi kalau spesifiknya bukan dia semata-mata kolesterol, ada HDL, LDL. Nah, saat kita berpuasa HDL, LDL. lebih gampangnya sih kita bilang lemak jahat, lemak baik Oke, ya. lemak jahat lebih. Jadi kalau si HDL ini adalah lemak baik baik. yang kalau bisa banyak kita lebih banyak di aliran darah lebih bagus. Si LDL ini adalah lemak jahat. Nah, saat kita puasa kadar HDL itu akan meningkat lebih tinggi dan terjadi penurunan kadar LDL. Nah, hal ini sangat bagus nih untuk mencegah yang namanya aterosklerosis atau ada plak-plak di pembuluh darah. Juga untuk proses dari pembuluh darah jantung itu sendiri lebih bagus seperti itu. Dari peran si HDL ini. Jadi salah satunya adalah untuk kesehatan jantung. Gitu. Intinya kesehatan jantung ya. Kesehatan jantung, peningkatan fungsi otak, dan tadi untuk pembakaran lemak. Sebenarnya banyak lagi, cuman yang paling umum sih itu yang bisa kita rasakan. Tapi kok yang poin pertama ini agak-agak relate ya. Dapat defisit kalori ya. Cuman masalahnya kan ada ya orang-orang gitu ya. Balas dendamnya pas waktu buka puasa. Nah, Jadi langsung banyak makan gitu kan. Ada ya kayak gitu. Ya kan? Gimana bisa? Betul. Jadi karena udah seharian ya dok ya nggak makan, jadi pas buka tuh kalap ya bahasanya. Ya. Kalap. bener. Banget. Ada yang gitu? Ada yang kalap? Biasanya sih gitu, jadi kayak ajang balas dendam. Betul. Nah, ketika hal itu dilakukan gitu ya dok ya, balas dendam gitu bahasanya. Nah itu bisa tadi kan harusnya defisit kalori ya, karena langsung banyak nih. Ada beberapa orang tuh justru kayaknya naik berat badannya. Selain itu apa sih efeknya tiba-tiba yang kita puasa nih ya berapa jam terus udah berbuka, wah udah makannya banyak nih kan, itu ada efek apa nih gitu? Oke, yang paling umum sih biasanya kalau dari perut yang udah kosong banget tiba-tiba diisi langsung banyak nih, minum air es banyak misalnya, minum yang manis-manis ya, yang pasti kemungkinan besar bisa terjadi namanya perut kembung. Itu yang paling umum bisa terjadi ya. Langsung di saat itu begitu makan banyak ya, kalau jadi nggak berapa lama perutnya kembung bisa dari efek yang tadi, karena udah lama jadi terkejut nih ibaratnya perutnya gitu. Terus tadi misalnya udah puasa lama terus begitu buka makan yang manis-manis. Nah, tadi sih udah defisit kalori ya, cuman begitu buka semua yang manis, semua yang berminyak, gorengan, Bener banget. apalagi Cendol. kolang-kaling, cendol, apa yang manis-manis semua langsung dimakan ya. Bisa jadi kalorinya yang tadi harusnya sudah bagus nih ya, itu malah yang masuk gitu. Karena kalori yang dihasilkan gula-gula kan biasa lebih banyak gitu ya, nggak jadi defisit kalori tadi seperti Kalau itu. kita bicara defisit kalori ya di situ ya sama aja bohong gitu ya di situ. Cuman ya kalau orang Indonesia kayak kalau buka ya pasti ya gorengan ya sih. Gorengan bener, manis-manis itu ya. Nah. Iya sih. Agar semua yang tadi itu tidak terjadi gitu ya. Nah mungkin kita coba nih persiapan gitu ya.
dari sahurnya dulu deh. Nah, kira-kira nih makanan apa gitu ya yang cocok atau yang bagus gitu ya untuk menyimpan energi kita. Yang bisa bertahan lama, Lebih lama, lebih ya. lama. Gitu. Itu Oke. kayak apa? Ya. Mungkin ini tips buat teman-teman ya yang mau sahur gitu kan, ada menu-menu tambahan gitu ya di luar yang saat disediakan oleh perusahaan, mungkin mau nyediain apa gitu kan di kamar gitu kan, sembari untuk mempersiapkan diri untuk Menjalani berpuasa. Ya. aktivitas selama di bulan puasa. Jadi ibadahnya lebih apa? Lebih khusyuk gitu ya. Asik khusyuk. ya, Hikmat. tidak terganggu dengan rasa lapar, Lapar. gitu ya. Nah, Gimana apa itu, tuh Dok? Dok? Nah, jadi sebelumnya saya harus clearkan dulu yang kita bahas tentang manis-manis. Oke. Jadi memang sebenarnya makan manis itu tidak disalahkan ya. Memang dianjurkan malah. Tapi ya kembali lagi kalau bisa manisnya itu yang alami. Contohnya kurma. Kenapa butuh yang manis? Kita seharian itu udah energinya udah habis, kalorinya udah habis. Kita butuh sesuatu yang bisa langsung menghasilkan energi mengganti yang sudah habis sama seharian, yaitu dari yang manis. Kurma, terus kita seharian juga bisa aja dehidrasi karena nggak minum. Nah, kita boleh minum air kelapa karena dia juga banyak elektrolit di dalamnya gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya yang manis, cuman ya perhatikan sih kalau bisa jangan pemanis buatan gitu, pemanis yang alami-alami aja. Kalau ngelihat yang terkasih, manis juga itu itu ya? itu juga manis ya masalahnya Iya. ya. Apalagi yang satu set ya. Mungkin bisa langsung kenyang. Iya. Tapi sebaiknya selama bulan puasa ya Apa itu? menundukkan pandangan. Oh ya, menunjukkan pandangan ya. Setuju, Iya. betul. Karena puasa itu tidak melulu soal lapar ya guys. Nah, ada nafsu yang harus Yes, ditahan, yes. nafsu makan. Pandangan, kan pikiran gitu. Betul. Kita harus khusyuk ibadahnya gitu Oke, ya. balik lagi ya. Iya, sekarang kalau kembali lagi aja. Nggak apa-apa nih, Gak apa-apa. Lanjut dokter. Tadi kita masalah apa sih makanan ya Yes. yang disarankan. Oke, jadi disarankan sih sebenarnya kalau kita pas mau sahur makan makanan yang pasti ya karbohidrat dan kalau bisa banyak proteinnya juga. Gitu. Protein itu kan sebagai pembangun sel-sel, karbohidrat juga penghasil kalori. Protein juga pada akhirnya akan menghasilkan kalori juga sih. Cuman karbo itu memang cenderung menghasilkan kalori yang lebih besar. Nah, kalori itu sendiri kan adalah energi nih. Satuan dari energi yang kita butuhkan. Nah, jenis makanan yang kira-kira nih akan lebih lama nih bertahannya gitu. Pengeluaran energinya bertahap gitu ya. Salah satunya dan paling gampang tuh adalah oatmeal. Oh. Ya, oatmeal atau ubi jalar. Ubi jalar itu juga termasuk makanan penghasil karbohidrat yang pelepasannya juga atau prosesnya dia nggak langsung habis gitu loh, bisa bertahan lama. Karbohidrat kompleks ya? Iya, karbo kompleks. Jadi boleh coba makan oatmeal gitu. Oatmeal tuh gampang sih dicari, menurut saya nggak susah. Ya, gampang. Oatmeal itu kan makanan agak-agak aneh ya, nggak punya rasa. Nah, biar itu jadi makanan yang bisa bantu mungkin yang nggak suka ya. Apa campurannya mungkin? Oke, ini sedikit tips dari saya karena saya juga suka makan oatmeal. Oatmeal. Itu dicampur sama fish soy. Jadi mungkin kembali ya. Susu kedelai ya guys? Iya, susu Susu kedelai kedelai. gitu. Tapi dia ada rasanya. Balik lagi kalau kita nggak mau terlalu berlemak, boleh pakai apa? Almond milk lah atau pakai susu Milo. Nah, susu Milo juga Iya. boleh ya. Kan ada ya Tapi guys nggak tiap mahal bulan ya kan susu Milo. Nggak perlu keluar biaya kan, tinggal beli oatmeal, kasih susu Milo. Tambah gula nggak itu? Nggak usah. Oh, nggak usah. Itu udah manis banget sih. Madu? Boleh aja, tapi udah manis sih sebenarnya. Oke. Nanti Kalau kita mau coba. coba Ya. oatmeal, dikasih air hangat, dikasih madu, nah itu oke. Tapi kalau udah pakai Milo sepertinya tidak perlu lagi pakai udah manis banget ya, Dok, manis-manisan. Walaupun madu memang alami. Ya kalau dapat yang asli sih ya. Oke. Nah, Oke, itu salah satunya. gitu. Cepet juga ya kalau buatnya juga oatmeal kan? Iya gampang, diseduh air hangat aja kan ada yang instan, nggak perlu dimasak. Itu boleh tambah buah-buahan atau apalah yang Tapi bisa menarik. perbandingannya berapa lama tuh antara kita makan oatmeal dan makan nasi ya? Maksudnya bertahannya berapa lama nih? Kalau
kira-kiranya jamnya sih saya kurang tahu spesifik, yang pasti lebih lama dari Lebih kita lama, makan nasi. Oh, Gitu. oke. Justru oatmeal lebih lama ya. Memang lebih lama. Menarik. Makanya orang-orang yang balik lagi ya, yang aktif gym, fitness, mereka juga akan lebih prefer switch nih karbonya ke oatmeal lah, ke ubi jalar lah, seperti itu. Cuman kan gini ya, kadang makan oatmeal mungkin nggak sebanyak makan nasi nih dok. Nah biasanya kita butuh pembiasaan kan, kebanyakan tuh makannya banyak nih nasinya, terus ketemu oatmeal ya mungkin beberapa tuh kayak ngerasa belum kenyang gitu dok. Oatmeal banyakin aja. Oh dibanyakin aja. Enggak, Sampai masalahmu kenyang ya? kayaknya kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nah, iya, banyak itu udah lebih ke Itu ini lebih- ya, ke mindset Iya. juga ya. Mindset ya. Emang nggak bisa sih tiba-tiba kita yang biasa makan nasi langsung switch begitu. Oh, dicampur, Kayak Dok. Pelan-pelan mungkin bisa. Oatmeal nasi plus mie. Oatmeal nasi nih ya. Itu jangan ditiru ya teman-teman. Triple kill di situ ya. Gitu. Benar-benar. Nah, jadi gitu lah kira-kira, yang pasti penuhilah karbonya, proteinnya gitu, dan minumlah air yang cukup, seperti itu. Oke. Nah air berarti kalau kita sahur berapa gelas tuh? Eh, cukup secukup yang bisa kita minum pada lah saat ya. itu. Jangan dipaksa juga, ntar malah muntah Iya. gitu. Betul. Nah persiapan makannya nih udah nih sahur gitu ya. Nah apa Habis lagi? sahur boleh tidur nggak? Itu nggak Kan ada ya yang tidur. Tapi kayaknya kalau Harusnya kita sih enggak enggak ya. ya. Kalau kita habis sahur siap-siap kerja guys. Ya kan? Jadi Habis sahur Heeh. balik tidur atau olahraga dulu mungkin dok, bisa nggak tuh? Nah, masalah olahraga. Jadi tetap ya disarankan kalau bisa tetap olahraga sebenarnya walaupun puasa. Wah jam-jamnya kira-kira dok? Nah, Paling idealnya cocok ya. kalau misalnya mau olahraganya pagi, berarti selepas sahur. Selepas sahur udara juga masih segar, kecenderungan untuk haus juga lebih minim gitu. Jadi selepas sahur olahraga ya tetap sih nggak akan boleh minum. Tapi itu tadi saya katakan bahwa kecenderungan untuk hausnya lebih minim gitu. Terus kalau ini mau buka puasa ya bagusnya sebelum atau sesudah. Disarankan sih 1-2 jam sebelum buka puasa. puasa. Disitulah olahraga gitu. Jadi nanti pas begitu buka puasa bisa dikembalikan elektrolit ataupun cairan yang sudah hilang tadi seperti ya. itu. Menarik. Jadi tetap bisa olahraga loh ya. Oke. Tapi kalau kita bicara puasa ya, tadi kan kita juga udah ngomongin masalah makan makanan saat ketika sahur ya. Tapi gimana nih kalau misal ada orang-orang yang dia ada gangguan Penyakit mah. penyakit mah. Mm-mm. Itu gimana sih dok? Oke. Berarti Tipsnya kita lebih kayak apa ke nih, gitu kan? ini ya, lebih ke makanan apa sih yang dihindarin Ya. untuk orang-orang sakit mah, bisa gitu ya. Nah, kalau bisa selama kita mau berbuka ataupun sahur, terutama untuk teman-teman yang punya riwayat sakit mah, sakit lambung itu, sebisa mungkin hindari yang namanya makan makanan asam, yang mengandung asam, gitu ya, mengandung asam, terus mengandung santan, ketan, terus ada pada beberapa orang itu juga tidak terlalu, perutnya tidak terlalu nyaman dengan namanya kafein, jadi dari teh, dari kopi, seperti itu. Jadi dihindari makanan yang kira-kira nanti bisa memicu peningkatan asam lambung, seperti Oke. itu. Tadi. Mm-mm. Asam-asaman, Iya, gitu. Yogurt, kafein. yogurt, Yogurt gimana laktosa dong? gitu. Kalau yogurt sih selama ini tidak, secara medis tidak ada dilarang ya, karena dia sendiri juga fermentasi yang baik untuk sistem pencernaan, seperti itu. Boleh aja, karena kalau secara medis yang pernah saya baca itu tidak pernah dilarang kalau makan yogurt gitu. Asam yang dimaksud ini lebih ke makanan jeruk yang asam atau apa, makanan gas, mangga, semangka, karena pada beberapa semangka buat perut kembung juga ya. Iya, nangka begitu. Jadi dihindari lah yang asam-asam. Ya. Gitu. Kinder Joy katanya dok. Belajar yang manis-manis. Ya.
Kalau buka puasa pakai itu apa kayak laktosa susu lah kayak gitu itu aman nggak sih? Balik lagi ke keadaan lambungnya. Maksudnya gini, pada beberapa orang ada yang namanya intoleransi laktosa. Jadi begitu dia perutnya kosong pun dia minum, reaksi perutnya adalah jadi kembung. Jadi bagi teman-teman yang misalnya nih, saya kok minum susu ini saya kembung ya, bisa jadi teman-teman itu intoleransi laktosa. Jadi perutnya nggak bisa bersahabat nih sama laktosa, sama jenis susu itu. Jadi mungkin bisa di switch, entah susu kedelai, susu almond, seperti itu. Jadi balik lagi, kalau fine aja nggak ada masalah ya silahkan gitu. Kan kita sebisa mungkin memasukkan apa protein lah, vitamin lah, mineral lah, semua yang bergizi untuk persiapan ya selama menjalani puasanya. Ya, selama Gitu. bulan Ramadan lah ya di situ. Jadi lebih ke mengenali aja sih, begitu kita makan sesuatu jadi kembung atau jadi sakit, oh berarti dihindari aja supaya nggak jadi masalah ke depannya gitu. Oke. Ada nggak manfaat puasa bisa mencerahkan kulit gitu, ada nggak ya? Nggak ada ya? Mungkin saya Apa perlu ya? cari tahu Tiba-tiba dulu ya? ya. Cerita dulu ya. Kok aku pernah mendengar sesuatu Mungkin gitu kali, ya? Dok. Meremajakan kulit kali mungkin kali. Meremajakan kulit Meremajakan mungkin kulit, ya, ya. tapi saya harus cari tahu dulu. Mungkin dia entah meningkatkan produksi kolagen seperti itu Mungkin, ya. ya kan? Bisa jadi ya. tiba-tiba gitu. Ya kan, ini kan kita sedang mencari tahu ya mitos dan faktanya ya di situ kayak apa gitu kan. Dengar-dengar sih seperti itu, cuma nggak tahu sih kita ya. Tadi lebih ke ini sih, mungkin balik lagi ya Wan ya, ke waktu berbuka gitu ya. Tadi udah ada nih makanan yang disarankan dan sebagainya. Nah sekarang waktunya, jadi ketika kita berbuka ada beberapa saran kan, kayak air putih dulu, terus kurma gitu ya, terus nanti kasih jeda, terus nanti makan gitu dong. Nah itu kalau dari segi medis gimana tuh? Oke. Kalau dari segi medis sih nggak ada yang masalah tahapan ya. Kalau bisa sih kita tuh lebih ke yang makanlah yang manis, minumlah cairan yang bisa menggantikan energi ataupun cairan yang udah hilang. Seperti tadi ya, minuman yang ada kandungan elektrolitnya kalau bisa. Yang paling gampang adalah air kelapa misalnya gitu. Ataupun minum air biasa juga nggak apa-apa yang anget. Biar perutnya nggak terkejut ibaratnya Nah, ya gitu. gitu. Jangan dikasih yang dingin langsung semua gitu. Habis itu makan kurma atau makan apa yang manis boleh. Kadang kan tiba-tiba langsung Takutnya berbuka tuh sih langsung banyak gitu takutnya loh. sih kembung ya. Iya, kembung. Kalau langsung minum air Terus dingin. tiba-tiba kayak sakit, mungkin kembungnya tuh kali ya dok ya, jadi tiba-tiba penuh sakit gitu. Benar. Jadi dilakukan pengalaman. Ya. Tapi ada juga yang banyak makan terus tidur udah langsung habis buka ya di situ. Oh Siapa iya, itu? bisa. Ada lah ya. Ada aja ya. Kayak dari tadi tuh pengalamannya dia. Kayaknya iya sih. Pengalaman sendiri deh. Enggak lah. Berbagi cerita gitu ya. Oke. Intinya sunnah Rasul guys, ya kan. Kurma, minum air putih ya kan, gitu. Betul. Bener kan? Kalau RS tuh kenapa dok nggak disarankan untuk buka puasa RS? Yang dingin. Mungkin lebih ke ini ya. Atau menciptakan lambung atau Enggak sih. Kalau bisa sih memang yang anget atau yang biasa ya. Kenapa air es nggak begitu disarankan? Mungkin yang tadi pertama ya, pada beberapa orang tuh bisa langsung kembung. Yang kedua mungkin penyerapan dari nutrisi-nutrisi nanti tidak terjadi secara maksimal juga, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau bisa yang so-so dulu lah gitu, baru nanti minum esnya setelah perutnya keisi makanan utama boleh gitu. Nggak kaget lah intinya gitu. Mm-mm. Ada lagi kawan? Banyak ya. Penasaran apa Udah lagi gitu? ini nih, Udah cukup mumet? Bukan, udah mulai siap-siap nih untuk nanti sahur nih mau makan apa nih gitu ya. Udah ada. Udah ada. Udah disediain. Kayak kita langsung keluar nih ya, kayak beli belanja dulu nih barang-barangnya. gitu. Boleh, benar. Mungkin mau ganti nasi jadi oatmeal setelah ini. Oh ini lagi proses dok. Oh, lagi proses ya. Tapi masih nambahin madu, pisang gitu lah, buat yang Oh, manis-manis nice iya, gitu. benar-benar. Setuju sih. Kan dokter pernah lihat saya makan oatmeal kan di office ya kan? Tanya dok, Iya, benar. Apa Tanya, Dok. ya, gimana Mas? jadi kalau ada yang off nih, Mm-mm. off tuh kan, nah ketika sesudah sahur gitu kan, setelah subuh, nah dia tidur mungkin 1
sampai sebelum maghrib gitu kan. Wah, lama banget. Tahu saking capeknya gitu kan. Jadi begadang gitu kan. Karena pas puasa gitu kan, berhubung kayak gitu, itu seperti apa bagi kesehatan gitu kan. Terus bangun-bangun tiba-tiba sudah buka gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu kan. Ya siapa tahu ada sih. Oke, mungkin kita bicara deep sleep bisa jadi ya berhubungan sama deep sleep. Tadi kan ceritanya orangnya off, berarti kan sebelumnya dia kerja terus nih ya, kerja terus, Kerja terus paksa. ada hutang tidur. Jadi memang kita itu, tubuh kita itu ada namanya hutang tidur yang memang harus dilunasi, gitu. Jadi kalaupun dia tidur lelap, sebenarnya tidak ada masalah karena sebelumnya dia memang tidurnya nggak cukup ya dengan kerja jam kerja seperti itu. Terus akhirnya ada waktu untuk bisa istirahat full. Tubuhnya memang lelah dan butuh itu nggak apa-apa, nggak ada isu sih harusnya seperti itu. Karena dia juga melunasi hutang tidur yang sebelumnya. Malah itu bagus kalau dia bisa berhasil tidur lelap ya, tidur berkualitas sehingga nanti untuk hari besoknya udah ready untuk kerja gitu. Oke. Yang nggak boleh itu habis makan tidur ya dok ya, nanti spirulus ya. Sphincter pylorus. Apa tuh? Yang pengalaman. Iya sih, kalau bisa habis makan jangan tidur ya, apalagi tidur telentang. Sebisa mungkin ambil waktu 1-2 jam setelah ibaratnya makanan sudah terproses dengan baik, udah turun di bawah. Nah, silakan kalau mau istirahat baring-baring lah gitu. Ya. Benar-benar. Bicara istirahat ya di sini kan kita kerja di tambang ya guys ya, yang dia secara resiko besar ya Fis ya, gitu kan, apalagi bulan puasa ya kan. Secara makan, oke, kita udah ada dapat ilmunya gitu ya, dapat ilmunya ketika sahur, ketika berbuka itu makanan yang tepat seperti apa. Tapi di saat kita misalnya bekerja dok ya, kalau mungkin tadi udah dokter paparkan, pasti energi kita yang masuk di saat siang hari lah terutama itu kan juga mempengaruhi ya aktivitas kita dalam bekerja gitu ya. Ngantuk atau apa gitu ya, itu kan juga jadi salah satu resiko sebenarnya di saat bulan puasa. Kirain dari dokter ada nggak tips untuk teman-teman di sini gitu ya, ketika bekerja misal ngantuk atau seperti apa, itu bagaimana pendapat dokter di sini? Oke. Saya mau tanya dulu sih, kalau misalnya ini kan Mas Wawan sering puasa ya pas ini ya? Iya, benar. Puasa ya? Puasa guys, Pasti puasa ya Mas Ramadan ya? puasa. Nah, emang pasti selalu ngantuk gak? Pasti saya, Pasti ya? apalagi siang ya, di situ agak Oh, sedikit oke. ngantuk ya di situ. Bagaimana dengan teman-teman yang di lapangan sana gitu kan, pasti ada resiko ya terkait yang namanya mengantuk tadi. Dibandingkan hari-hari biasa, Yes, selama bulan dibandingkan puasa biasa. tuh tingkat ngantuknya tambah gitu. Oh, oke. Nah, itu pengaruh dari apa tuh kira-kira dok? Nah tadi saya tanya karena saya pernah baca sih malah pas di momen puasa itu tingkat kewaspadaan itu malah meningkat, yang artinya harusnya tidak mengantuk. Begitu yang saya baca ya, Ya, penelitiannya oke, seperti oke. itu. Makanya tadi saya konfirmasi dulu, emang selalu ngantuk ya? Enggak gitu. relate ke saya ya sebenarnya. Jadi Gitu. Mungkin dia menganut ini dok, apa tidur itu adalah Ibadah. Iya, tidur adalah ibadah. Jadi bukan paham itu ya, bisa jadi. Iya, benar-benar. Yang mungkin bisa jadi ya, kalau ngantuk itu karena mungkin salah satunya dari oksigen juga bisa ya, karena tadi cairan nggak cukup yang masuk, jadi pengantaran oksigen pun kemana-mana mungkin tidak seadekvat atau seoptimal sebelumnya. Nah, cara-caranya gimana? Ya balik lagi ya, persiapan pas sahur tadi sebisa mungkin konsumsi cairannya cukup. Oke, Makanan. satu ya. Mm-mm. Oke, caranya cukup. Makanan yang dikonsumsi juga berkualitas, bukan masalah kuantitas ya. Kualitas, ada karbonnya, ada proteinnya, kalau bisa ada vitamin atau mineral. Nah, jadi boleh dibarengin sama suplemen seperti itu untuk penambah stamina atau imun tubuh lah begitu ya. Lalu terakhir mungkin niatnya ya. Jadi kalau memang sudah niat puasa harusnya sih ngantuk-ngantuknya itu bisa teratasi ya, bisa teralihkan dengan bekerja juga, seperti itu sih Mas Wawan. Oke.
apalagi kita bekerja pasti nilainya itu dihitung ibadah ya guys Iya, ya. Jangan betul. buat puasa itu jadi alasan membuat malas-malesan gitu ya. Jangan dianggap beban juga Yes, gitu. Gitu. Ya, Tapi biar kalau biasa. udah mulai ngantuk lapor ya. Nah, Kita sudah Fatigue. mengantuk fatik gitu ya. Betul. wajib lapor. Wajib lapor pengawas. Lapor kemana dong? Pengawas. Benar Lapor kan? aja. Mungkin ada yang setuju gitu ya ketika Ramadan dokter keliling-keliling tambang gitu Aduh. ya kan? Boleh Silakan supaya nggak ngantuk ya. sebagai ngantuk gitu ya, keliling-keliling tambang gitu ya, ngajak interaksi, mungkin bisa tuh dok Boleh, ya. boleh. Nanti dijadwalkan aja. Oke siap, tur Ramadan kita. Tur Ramadan bersama dokter. Oke, Oke, gimana bisa kesimpulannya? luar biasa banget apa ya informasi dari dokter ya terkait dengan persiapan kita besok mau puasa. Yeay, udah gak sabar. Bangun pagi nih. Udah gak sabar takjilnya apa besok. Nah, benar biasanya ada takjil ya sore-sore Takjil. tuh dibagiin. Gimana, Mas Yoda? Siap. Aman ya? Kotakan menanti takjilannya guys. Takjilnya. Kita lihat tahun ini ya. Oke, Oke, nah terima kasih banyak dokter buat semua informasi ilmunya yang udah di-sharingkan ke kita-kita. Dicatat ya teman-teman dan diterapkan juga, jangan lupa mulai dari sahur, kali makan yang dipersiapkan, olahraganya juga disempetin, Yes. gitu ya, istirahatnya harus cukup. Kemudian apa lagi tadi ya? Makanannya dihindari, Buka. berbuka. Berbukanya juga dipersiapkan. Hindari makanan yang kira-kira bisa memicu nggak nyaman di lambung Ya, pada seperti saat itu. berbuka, bener banget. Terus gimana nih Wan? dan jangan lupa ibadahnya juga guys. Ingat ya di bulan Ramadan nih. Yang terpenting tadi benar kata dokter, dari semua yang kita persiapkan adalah niat awalnya. Masya Allah. Itu dia. Niat awal kita berpuasa agar hari-harinya bisa terlewati. Bernilai apa Wan? Bernilai Ibadah dan berkah gitu ya. Insya Allah ya teman-teman, semoga diberi kelancaran selama bulan puasa nanti. Oke. Sekian ya, ini kuliah 7 menit kita ya, kultum lebih Ya. tapi ini kayaknya ya. Mungkin nanti bersama kultum bersama dokter ya di sini. Oke. Terima kasih buat dokter dan Visa ya. Dan Mas semoga Yoga, ya Mbak dan Visa. semoga untuk teman-teman bubuhan Buma SDJ diberikan kelancaran ya dalam ibadahnya dan semoga teman-teman bisa khusyuk untuk ibadahnya di bulan Ramadan. Dan dari kami cukup sekian, sampai ketemu lagi di Poculun episode Berikutnya. ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bubuhan Buma SDJ. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Sehat selalu semuanya. Dadah.